Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wa ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtiwa wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qoriban ya arhamar rahimin. Insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab Matan Safinatun Najah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan atau kita sudah sampai pada pembahasan hukum-hukum berkaitan dengan pengurusan jenazah. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma' wa akmaluhu an yaghsila saw'atayhi wa an yuzila al-qadara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yadluka badanahu bisidr wa an yasubbal ma' alaihi thalathan. Faslun aqallul kafani thawbun ya'ummuhu wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif wa lil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatan. Faslun arkanu salatil janazati sab'atun. Al-awwalu an-niyah, al-thani arba'u takbirat, al-thalith al-qiyam 'ala al-qadir, al-rabi' qira'atul fatihah, al-khamis as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da al-thaniyah, as-sadis ad-du'a lil mayyit ba'da al-thalithah, as-sabi' as-salam. Thumma qala faslun aqallul qabri hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba' wa akmaluhu qamatun wa bastah wa yudha'u khadduhu 'ala turab wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah. Thumma qala faslun yumbashul mayyitu li arba'i khisal lil ghusli idza lam yataghayyar wa li tawjihihi ila al-qiblah wa lil mal idza dufina ma'ahu wa lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Thumma qal faslun al-isti'anatu arba' khisal mubahah wa khilaful aula wa makruhah wa wajibah. Fal mubahatu hiya takribul ma' wa khilaful aula hiya sabbul ma' ala nahwil mutawaddi' wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu wal wajibatu hiya lil maridi 'indal 'ajzi. Ini kira-kira insyaallah fusul yang akan kita usahakan untuk bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Qal faslun alladhi yalzamu lil mayyit arba'u khisal. Pada fasal yang pertama musannif menjelaskan perkara-perkara yang harus dilakukan atau wajib dilakukan terhadap mayit, Ada 4 perkara yang disebutkan di sini, yaitu apa? Ghusluhu, yaitu memandikan, kemudian wa takfinuhu, yaitu takfinuhu, yaitu apa? Mengkafani, wassalatu alaihi, yaitu mensolati, wa dafnuhu, yaitu menguburkan. Dan yang belum disebutkan di sini adalah hamluhu ilal qabr, yaitu apa? Yaitu membawa mayit itu ke kuburan. Semua dari ini ada hukum-hukumnya dan semua ini wajib dilakukan apabila ada orang muslim yang meninggal. Apabila ada orang muslim yang meninggal, maka wajib bagi yang mengetahui meninggalnya orang tersebut untuk melakukan 5 perkara ini, yaitu memandikan, dan mengkafani, dan mensolati, dan menguburkan. Nah, ini kalau misalnya Kalau misalnya yang meninggal adalah orang muslim dan dia bukan orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir.
Adapun orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Oke. Nah, termasuk juga yang perlu dimandikan adalah apa? Adalah janin yang meninggal apabila janin tersebut menunjukkan tanda-tanda kehidupan, maka dia harus dimandikan juga dan dikafani dan disolatkan dan dikuburkan. Oke, ini 4 perkara yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu fusul-fusul selanjutnya menjelaskan tentang tafsil atau rincian dari masing-masing 5 hukum atau 4 hukum tadi. Yang pertama adalah memandikan. Qol faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'. Nah, memandikan. Yang pertama kali dilakukan ketika setelah mayit itu meninggal, yang wajib dilakukan adalah yaitu memandikan mayit. Nah, memandikan mayit ini bagaimana caranya? Memandikan mayit ini caranya sama seperti orang yang mandi wajib. Artinya minimal yang dilakukan pada mayit tersebut adalah ta'mimul badan bilma, yaitu apa? Yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuhnya, atau mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh si mayit ini. Tentu ini dilakukan setelah menghilangkan najis-najis ainiyah yang ada di badannya. Najis-najis ainiyah yang ada di badannya. Apa maksudnya najis ainiyah? Najis ainiyah itu najis yang ada bentuknya atau ada rasanya, ada warnanya dan ada baunya. Itu harus dihilangkan kalau misalnya najis itu tidak hilang dengan sekali siram. Tapi kalau misalnya hilang dengan sekali siram, maka tidak mesti dihilangkan sebelum dimandikan. Tapi kalau misalnya tidak hilang dengan sekali siram, maka harus dihilangkan sebelum dimandikan. Oke, jadi minimal yang harus dilakukan ketika memandikan mayit itu adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh mayit tersebut, termasuk di sela-sela rambutnya, termasuk di selepitan-selepitan atau lekukan-lekukan badannya. Oke, itu yang minimal dilakukan. Wa akmaluhu, adapun cara yang disunnahkan dalam memandikan mayit, artinya sempurnanya dalam memandikan mayit, itu an yaghsila sau'ataihi. Yang pertama dilakukan adalah mencuci atau membersihkan apa? Membersihkan kemaluan depan dan belakang. Kemaluan depan dan belakang. Tentu ini dilakukan setelah apa? Setelah memiringkan mayit. Jadi mayit sebelum dibersihkan kedua kemaluannya itu didudukkan atau dimiringkan sekitar 45 derajat, kemudian perutnya ditekan pelan atau ditekan bukan dengan ditekan yang sangat, tapi sedikit ditekan supaya apabila ada sisa-sisa kotoran yang ada di dalam perut bisa keluar, tapi tidak boleh ditekan terlalu keras. Oke, setelah itu baru dibersihkan kedua kemaluannya dengan tentu ketika membersihkan kedua kemaluan dan ketika memandikan mayat, siapa orang yang memandikan ini harus menggunakan harus menggunakan kain atau tangannya harus dibalut dengan kain. Oke, tangannya harus dibalut dengan kain. Setelah kain yang ada di tangan ini digunakan untuk membersihkan apa yang ada di sekitar kemaluannya, najis-najis yang ada di sekitar kemaluannya, tentu kain ini dibuang. Kemudian menggunakan kain baru lagi untuk membersihkan apa yang ada di lubang-lubang lain seperti lubang hidung, lubang mata, lubang telinga dan lubang mulut. Oke. Nah, sini dikatakan wa an yuzilal qadara min anfihi. Nah, kemudian juga juga membersihkan mulutnya dan disunahkan juga disiwaki, diberi siwak.
Kemudian setelah itu disunnahkan apa untuk apa wa an yuwaddi'ahu, disunnahkan untuk mewudukan apa mewudukan mayit ini. Tentu ketika mewudukan mayit ini yang mewudukan wajib untuk niat. Nah, walaupun mandi ketika memandikan tidak wajib untuk niat, tapi ketika mewudukan itu wajib untuk niat. Nah, diwudukan seperti apa wudunya orang yang hidup, wudu secara sempurna. Kemudian setelah diwudukan, habis itu baru apa? Baru mulai memandikan. Cara memandikannya dimulai dengan menggunakan air sabun, dengan menggunakan air sabun, mulai dari kepalanya, mulai dari ujung kepalanya, kemudian ke apa namanya ke lehernya. Bukan lehernya, maksudnya ke apa bagian janggutnya kalau ada janggutnya, kemudian baru bagian kanan dari badan, bagian depan kanan badan, kemudian bagian depan kiri badan, kemudian bagian kiri bagian kanan belakang badan, kemudian belakang kiri badan. Oke. Nah, seperti itu. Setelah itu baru disiram dengan air yang menghilangkan air sabun tadi itu. Kemudian baru disiram lagi dengan apa? Disiram lagi dengan air yang bersih tanpa campuran sabun, tapi disunahkan untuk diberi sedikit aja kapur di situ. Oke, itu kemudian untuk air yang ketiga ini, yang air bersih tanpa campuran ini, itu disunahkan untuk 3 kali. Jadi berapa kali disiram? Berarti sekitar 5 kali disiram, yaitu siraman yang pertama itu dengan air sabun, kemudian siraman yang kedua itu dengan yaitu untuk menghilangkan air sabun tadi. Oke, bisa dengan air sabun atau bisa dengan sabun langsung. Artinya tidak harus dicampur juga sabunnya dengan airnya. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima adalah air, yaitu ma'ul kiroh, yaitu air yang digunakan untuk menyiram seluruh tubuh mayit ini setelah menghilangkan sabun itu tadi. Tentu dari disiram 3 kali karena sunnahnya itu untuk supaya mendapatkan sunnah witir, artinya menyiramnya dengan ganjil. Oke. Nah, tentu dari 5 atau dari 3 siraman itu tadi, yang paling inti adalah siraman yang tanpa campuran yang terakhir itu tadi. Karena air sabun itu tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia bercampur dengan sesuatu yang mengubah sifat air tersebut sehingga dikatakan air sabun, bukan dikatakan lagi air mutlak atau air biasa. Kemudian air yang kedua itu air untuk menghilangkan air sabun sehingga bercampur juga dengan sabun. Jadi yang paling inti adalah air yang terakhir ini, yaitu air yang bersih tanpa campuran, walaupun dicampur dengan sedikit kapur. Tentu kapur ini tidak sampai menghilangkan sifat kemutlakan air itu, artinya tidak sampai mengubah sifat air itu sampai keluar dari sifat air mutlak. Tentu ini satu cara. Ini dengan 5 kali memandikan, atau bisa juga dimandikan disiram sampai 7 kali itu lebih afdol, atau 9 kali itu lebih afdol. Dan caranya bermacam-macam, bisa disabuni kemudian dihilangkan, disabuni lagi kemudian dihilangkan, disabuni lagi kemudian dihilangkan, baru disiram dengan air yang yang bersih tanpa campuran tadi 3 kali sehingga menjadi 9 kali, dan seperti itu. Nah, kemudian itu untuk masalah memandikannya. Kemudian faslun wa aqallul kafani thawbun ya'ummuhu. Nah, kemudian tentu untuk dalam memandikan tidak disunnahkan untuk dimandikan di dalam tempat tertutup fi khalwah, yaitu tanpa ada orang kecuali orang yang memandikan dan orang yang memandikan, kemudian orang yang membantu orang yang memandikan, dan wali atau kerabat dekat dari mayit ini sendiri. Tapi tidak boleh dimandikan di depan orang banyak sekali.
Oke, tidak boleh dimandikan di depan orang banyak sekali. Seperti misalnya di pinggir jalan dan semua orang melihat ketika memandikan, itu tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian juga disunahkan untuk dimandikan dengan air dingin, kecuali kalau misalnya kalau misalnya keadaannya sangat kotor mayat tersebut sehingga memerlukan menggunakan air hangat, atau keadaan cuacanya dingin sehingga membutuhkan air hangat supaya tidak menyakiti mayat ini, maka tidak apa-apa dengan air hangat. Tentu ketika memandikan, orang yang memandikan itu tidak boleh melihat pada auratnya, dan usahakan juga tidak melihat pada anggota tubuh mayit selain aurat, kecuali apabila diperlukan, dan disunahkan untuk menutup mayit dengan pakaian yang sudah rusak dan ditutup wajah mayit tersebut. Kemudian di sini membahas masalah mengkafaninya. Faslun aqallul kafani tsaubun ya'ummuhu. Untuk masalah kafan, tentu masalah kafan itu di sini dikatakan bahwasanya aqallul kafan tsaubun ya'ummuhu. Minimal seorang mayit itu dikafani dengan dengan satu kain yang ya'ummuhu, yang dapat menutupi seluruh badan tanpa tentu tanpa sampai terhimpit ya, artinya kain tersebut agak luas gitu, agak luas. Itu minimal. Itu minimal kalau itu minimal kalau misalnya mayit itu dikafani dengan harta orang lain, dalam artian mayit ini tidak mempunyai harta yang cukup, atau hartanya habis untuk membayar hutang, dan orang-orang yang dihutangi tidak mengizinkan untuk mayit ini dikafani lebih dari satu kain, maka di sini mayat dikafani dengan satu kain saja. Tapi kalau misalnya mayat ini tidak ada hutang dan ada harta mayat yang dapat digunakan untuk membeli kafan, maka mayit harus dikafani minimal dengan tiga pakaian, atau tiga lipatan kain, atau tiga lapis kain, dengan tiga lapis kain. Ini kalau misalnya mayit itu tidak ada atau hutangnya tidak sampai menghabiskan hartanya, dan masih ada harta yang tersisa untuk membiayai pengurusan jenazahnya, maka mayit di sini dikafani dengan dengan tiga kafan minimal, tidak boleh kurang dari tiga kafan, artinya tidak boleh kurang dari tiga lapis kafan. Oke, dan ahli waris tidak boleh mengurangi dari tiga kafan tersebut. Oke, kecuali kalau mayat ini tidak ada uang atau tidak ada harta yang tersisa untuk pengurusan jenazah sehingga dibiayai oleh orang lain, atau menggunakan kafan wakaf, maka tidak boleh lebih dari, atau minimal kalau menggunakan kafan wakaf tidak boleh lebih dari satu. Kalau dibiayai orang lain minimal hanya satu lapis kain saja. Oke, itu aqallul kafan taupun ya ummuhu. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya tentu tiga lapis tadi. Tiga lapis itu apabila dikafani dengan dengan harta orang lain, tentu sempurnanya sempurnanya adalah dengan tiga lapis kafan. Tapi kalau misalnya uang pengurusan jenazahnya itu dari harta mayit itu sendiri, maka minimal itu tiga lapis kafan. Minimal itu tiga lapis kafan, tidak boleh dikurangi. Ini untuk laki-laki. Adapun perempuan itu minimal untuk
pengkafanan perempuan itu tidak boleh kurang dari 3 kafan juga. Tidak boleh kurang dari 3 kafan juga. Oke. Tidak boleh kurang dari 3 kafan juga, dan sempurnanya untuk wanita itu digunakan atau dalam mengkafaninya menggunakan semacam sarung atau penutup bagian bawah, yaitu yang menutupi antara pusar sampai kaki. Kemudian dipakaikan gamis, yaitu pakaian gamis yang menutup dari bahunya sampai ke bawah lututnya. Kemudian dipakaikan khimar, yaitu yang menutup kepala kecuali wajah saja. Kemudian baru ditutup dengan 2 lapis kain kafan. Ditutup dengan 2 lapis kain kafan. Nah, ini yang sempurnanya. Kemudian tentu kalau misalnya yang meninggal ini adalah seseorang yang yang muhrim, dalam artian dia sedang meninggal dalam keadaan sedang melakukan ihram, maka tidak boleh dalam pemandiannya tidak boleh menggunakan wewangian, dan dalam mengkafaninya tidak boleh ditutupi mukanya kalau perempuan, dan tidak boleh ditutupi kepalanya kalau misalnya dia laki-laki. Kemudian pembahasan selanjutnya berkaitan dengan sholat jenazah. Dikatakan di sini faslun arkanu sholatil jenazah sab'ah. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Al awal yang pertama adalah an-niyah. Maka di sini disunahkan wajib untuk niat. Niat apa? Niat melakukan sholat 4 takbir. 4 takbir fardu, sholat fardu 4 takbir, atau sholat jenazah dengan 4 takbir. Oke. Nah, atau boleh juga niatnya sholat untuk menyolati jenazah yang disolati oleh imam, seperti itu juga boleh. Oke. Atau nawaitu sholah ala man hadhara min amwatil muslimin. Atau tentu harus ada harus menyebutkan di sini fardon gitu kan, tidak harus fardu kifayah, tapi harus menyebutkan bahwasanya sholat ini adalah sholat fardu. Kemudian rukun selanjutnya adalah atsani arba'u takbirat, yaitu 4 takbir. Nah, harus ada 4 takbir. Takbir yang pertama itu takbiratul ihram, kemudian ada takbir kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian tsalits, rukun yang ketiga, al-qiyam 'alal qadir, harus berdiri bagi yang mampu. Nah, karena ini adalah sholat fardu. Sholat fardu itu hukumnya harus dilakukan secara berdiri selama mampu. Kalau misalnya tidak mampu, maka baru boleh untuk duduk, sebagaimana yang sudah kita jelaskan ketika menjelaskan rukun sholat. Kemudian selanjutnya ar-rabi' qiraatul Fatihah. Nah, kemudian rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah ini boleh di mana saja, boleh di setelah takbir pertama, boleh setelah takbir kedua, boleh setelah takbir ketiga, boleh setelah takbir keempat. Tapi sunnahnya dilakukan setelah takbir pertama. Nah, apabila dilakukan di takbir kedua, ketiga, keempat, maka boleh dilakukan sebelum membaca zikir setelah takbir tersebut, atau setelah membaca zikir atau doa setelah takbir tersebut. Kemudian al-khamis, rukun yang kelima, as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Yang kalau ini tidak boleh dipindah-pindah, harus di setelah takbir yang kedua. Nah, kemudian as-sadis rukun yang keenam adalah ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah, yaitu mendoakan mayit setelah setelah takbir yang ketiga. Tentu doanya harus doa yang berkaitan dengan akhirat, yaitu seperti memintakan ampun, memintakan rahmat, dan lain sebagainya.
seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Walaupun yang meninggal itu adalah anak kecil, tetap harus dimintakan ampun dan dimintakan rahmah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Romli cukup yang kalau misalnya anak kecil cukup yang didoakan itu hanya orang tuanya, yaitu seperti Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi wa syafi'an wa dukhran sampai akhir doa. Nah, tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar harus didoakan dimintakan maaf dan dimintakan rahmat juga. Oke, itu kemudian setelah itu rukun selanjutnya adalah ini setelah takbir takbir yang ketiga. Oke, selanjutnya adalah salam. Tentu salam setelah takbir yang keempat. Oke, takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat itu tidak ada kewajiban atau rukun berkaitan dengan bacaan, tapi tentu disunahkan untuk membaca seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu sampai akhir doa. Itu tadi adalah rukun-rukun berkaitan dengan sholat jenazah. Kemudian selanjutnya qol faslun aqallul qabri, untuk masalah pemakaman. Nah, aqallul qabri hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Nah, untuk minimal kubur yang sah sebagai pemakaman itu minimal adalah hufrah, yaitu lubang yang lubang di bawah tanah yang dapat taktumu raihatahu, yaitu dapat menutupi bau bangkai. Ketika nanti sudah muncul baunya itu tidak akan tercium orang yang ada di luar. Wa tahrusuhu minas siba, dan menjaga dalamnya lubang tersebut. Jadi dalamnya lubang tersebut minimal bisa menghindarkan dari terciumnya bau oleh orang yang lalu lalang. Kemudian juga terhindar dari pembongkaran hewan buas atau hewan yang memakan daging. Oke, hewan buas atau hewan yang memakan daging. Dalamnya harus dapat menjaga mayit dari dua hal tersebut. Tentu wa akmaluhu, lebih sempurnanya lagi mayat ini dikuburkan di dalam lubang yang tingginya adalah setinggi orang yang berdiri dan mengangkat tangan. Qomatun wa bastoh, yaitu setinggi-tingginya orang yang berdiri dan mengangkat tangan. Nah, kemudian juga disunahkan kalau misalnya tidak ditakutkan tanahnya itu jatuh, agar mayat ini dikuburkan di dalam lahat. Lahat itu apa? Lahat itu adalah lubang yang dibuat di dinding dinding kuburan di bagian kiblat. Di bagian kiblat dikeduk lagi ke dalam dan ke bawah. Nah, kemudian kemudian dimasukkan di dalam situ mayatnya. Kemudian ditutup dengan labinah, dengan dengan penutup dengan papan dari kayu ataupun dengan selain kayu, yang jelas ditutup. Nah, itu kalau misalnya tanahnya tidak mudah jatuh. Tapi kalau misalnya tanahnya tidak mudah jatuh, maka dikuburkan di dalam syak. Syak itu apa? Syak itu sama seperti lahat tadi, tapi dia ada di tengah, seperti selokan nanti di tengah. Jadi lubang di tengah kubur gitu. Lubang di tengah kubur dimasukkan seperti itu. Kemudian nanti mayatnya diletakkan kepala dan kakinya disandarkan ke dinding Ka'bah, dan bagian tubuh yang lain tentu dijauhkan sehingga mayat itu berbentuk seperti setengah lingkaran. Kemudian di belakangnya dikasih penyangga-penyangga dari tanah ataupun dari batu supaya badan mayat ini tidak terjungkal ke belakang sehingga menjadi tidak menghadap terjungkal ke belakang ataupun ke depan sehingga menjadi tidak menghadap kiblat lagi. Oke, itu. Nah, kemudian juga disunahkan untuk meletakkan pipi
wa yudha'u khadduhu 'ala turab, pipi dari apa namanya mayat tersebut disentuhkan pada tanah, dibikinkan seperti bantal dari tanah, kemudian disentuhkan kepada pipinya, dan wajib untuk dihadapkan ke kiblat. Oke, wajib dihadapkan ke kiblat. Oke, kemudian faslun yunbasul mayyit li arba'i khisal. Nah, kemudian di sini dibahas tentang sebab-sebab dibolehkannya membongkar atau bahkan diwajibkannya membongkar kubur. Ya kan, sebab-sebab diwajibkannya membongkar kubur, yaitu sebab yang pertama adalah apabila lil ghusli idza lam yataghayyar. Kalau misalnya mayat itu dimakamkan sebelum dimandikan, selama mayat tersebut belum berubah, artinya belum mulai membusuk, maka harus dibongkar untuk dimandikan. Tapi kalau sudah mulai membusuk maka tidak boleh dibongkar. Kemudian juga wali taujihi ilal kiblah, apabila ada mayat yang dimakamkan tanpa menghadap kiblat, maka harus dibongkar untuk dihadapkan ke kiblat. Kemudian walil mali idza dufina ma'ahu, apabila dimakamkan bersama mayat tersebut harta milik mayat tersebut, tentu sudah jadi hartanya ahli waris atau harta orang lain. Nah, apabila diminta oleh pemilik harta tersebut. Kemudian juga walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu, apabila ada perempuan hamil yang dimakamkan sedangkan janinnya masih ada kemungkinan untuk hidup, maka tidak boleh dikuburkan dalam keadaan janinnya masih ada kemungkinan untuk hidup. Oke, kalau misalnya masih mungkin untuk dikeluarkan janinnya, maka harus dikeluarkan janinnya, tidak boleh dikubur bersama ibunya dalam keadaan hidup-hidup. Oke, kemudian selanjutnya terakhir di sini ada istitrad, membahas masalah hukum membantu atau meminta bantuan. Qal al-isti'anatu arba'u khisal. Hukum meminta bantuan atau membantu itu ada empat hukum. Yang pertama mubahah, ada yang mubah, ada yang wa khilaful aula, hukumnya khilaful aula. Tentu khilaful aula itu antara makruh dan mubah. Kemudian ada yang makruhah dan ada yang wajibah, dan tentu juga ada yang haram dan ada yang sunnah. Nah, fal mubahah, contohnya yang mubah itu seperti apa? Seperti mengambilkan air. Mengambilkan air itu apa? Itu mubah. Oke, wa khilaful aula, adapun yang khilaful aula hukumnya yaitu menyiramkan air, hiya sabbul ma' ala nahwil mutawaddi, menyiramkan air untuk orang yang wudu atau menyiramkan air untuk orang yang mandi atau menuangkan air minum dan lain sebagainya. Itu hukumnya khilaful aula, karena apa? Karena ada menunjukkan sedikit seperti ada di dalamnya makna ketidaktawaduan dalam ibadah, gitu kan, ketidaktawaduan dalam ibadah. Tapi kalau misalnya memang memerlukan bantuan itu maka hukumnya menjadi mubah. Oke, wal makruhah, dan yang makruh itu apabila sampai dicucikan badannya, ya kan, sampai dicucikan badannya ketika wudhu ataupun ketika mandi, maka itu hukumnya makruh kalau misalnya tidak memerlukan, dalam artian tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur maka bisa sampai wajib. Makanya di sini al wajibah hiya lil marid indal ajz. Dan yang wajib itu adalah orang yang sakit yang tidak bisa melakukan ibadah kecuali dengan bantuan, tidak bisa sholat kecuali, tidak bisa berdiri untuk sholat kecuali dengan bantuan, maka wajib menggunakan bantuan atau meminta bantuan walaupun harus membayar orang yang membantu itu. Demikian juga kalau misalnya
membutuhkan bantuan untuk disiramkan atau disiramkan air atau membutuhkan bantuan untuk diwudukan dan lain sebagainya, maka meminta bantuan atau memberi bantuan di sini hukumnya menjadi wajib. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Dengan demikian selesai sudah bab salat dari kitab Safinatun Najah. Selanjutnya nanti kita akan membahas bab zakat dan bab puasa. Dengan demikian kita akan menyelesaikan kitab ini sekitar 2 majelis lagi. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.